Dukung like, komen, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik tombol notifikasinya agar tetap update semua cerita Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe channel Mimin. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Hutan lebat yang luas, sekilas, adalah hijau subur yang tidak bisa melihat ujungnya. Sesekali angin sepoi-sepoi bertiup. Tiba-tiba, di laut hutan yang rimbun, koridor hijau besar menyebar dari jauh ke dekat. Akhirnya, mereka menghilang di ujung garis pandang dan terlihat cukup spektakuler. Di atas laut hutan, ada langit biru. Pada saat ini, di langit terbuka, ada beberapa sosok manusia yang menyapu dengan cepat. Mata tajam mereka seperti elang dan elang dengan hati-hati menyapu hutan di bawah. Meskipun hutan lebat sangat luas, di bawah persepsi jiwa mereka yang besar, semua gunung dan hutan tergambar dengan jelas dalam pikiran mereka. Secara khusus, beberapa bau samar yang tertinggal di suatu tempat mengejutkan jiwa mereka. Sampai saat tertentu, ketika beberapa garis pandang melihat gua yang baru dibuka dalam depresi backlit melalui celah di hutan pegunungan, sudut mulut mereka menunjukkan senyum dingin. Sekarang lihat kemana kamu akan pergi. Kelilingi mereka dan jangan biarkan salah satu dari mereka pergi dari sini hidup-hidup. Pada perintah pertama lelaki tua itu, dua orang di sebelahnya segera mengangguk berat dan bergerak. Ketiga sosok itu dengan cepat turun untuk menempati satu sisi dan mengelilingi gua di bawah. Dikelilingi oleh tiga orang kuat Yuanzong, kelompok orang ini tidak dapat melarikan diri ke sini. Mereka juga percaya bahwa dengan tubuh Xiaoyan yang terluka parah dan teratai api yang mengerikan seperti terakhir kali, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk membuat yang kedua. Namun, saat ketiga tetua turun, suara langkah kaki juga terdengar di gua yang remang-remang pada saat yang bersamaan. Saat ketiganya melihat, 5 sosok muncul di mata mereka. Orang pertama adalah Xiaoyan. Tidak ada keraguan bahwa saat ini, meskipun dia tidak berani pulih dengan bantuan kekuatan pil 7 langkah, tetapi itu jauh lebih baik. Selain itu, masih ada aliran obat dalam tubuh untuk memperbaiki tubuh yang terluka. Keadaan seluruh orang secara alami jauh lebih baik. Wajah asli yang tidak berdarah sekarang telah mendapatkan kembali warna kemerahannya, dan bahkan nafas seluruh orang telah meningkat pesat. Pada saat ini, Xiaoyan tampaknya telah menjadi kaisar sumber bintang 2. Beberapa orang melangkah keluar dari gua bersama-sama, dan mata mereka tertuju pada tiga tetua sekte. Ketika tiga orang di seberang melihat Xiaoyan, yang sekarang hidup dan bersemangat, otot-otot di wajahnya tidak bisa menahan diri untuk tidak memompa. Adegan mengerikan ketika teratai api meledak masih terlihat. Sekarang Xiaoyan benar-benar pulih ke level ini. Begitu dia mengumpulkan teratai api lagi, bukankah begitu? Namun, untungnya, ketika ketiga orang itu melihat bahwa tidak ada teratai api di antara tangan Xiaoyan, suasana tegang di hati mereka sedikit rileks. Saat ini, ada makna dingin di mata kelima orang itu. Nak, kali ini, mari kita lihat bagaimana kamu bisa lolos dari tangan kami. Dengan minuman rendah, tubuh tiga orang di depan mereka tiba-tiba bergetar, dan momentum besar segera menyapu tubuh ketiga orang itu, mengguncang gunung dan hutan di sekitarnya. Namun, Xiaoyan dan yang lainnya saat ini memiliki ekspresi yang sama di wajah mereka, dan merasakan teror dan ancaman yang dengan cepat menyebar di sekitar mereka. Xiaoyan tersenyum dingin, membuka bibir dan giginya, dan berkata dengan senyum tipis. "Senior, tolong." Begitu suara itu jatuh, di dalam gua, momentum kuat yang tidak kalah dengan yang pertama menyembur keluar dalam sekejap, melawan momentum tiga orang, dan mata ketiga orang itu tiba-tiba berubah pada saat ini. Ini adalah sumber keluarga. Siapa yang licik dan memiliki kemampuan untuk berdiri dan berbicara? Wajah lelaki tua pertama itu berat. Dia tidak berharap untuk tiba-tiba membunuh orang kuat Yuanzong yang misterius saat ini. Dengan cara ini, mereka ingin menangkap tujuan Xiaoyan dan yang lainnya, tetapi mereka harus memiliki banyak masalah. Untungnya, menurut nafas ini, pihak lain hanya memiliki satu Yuanzong. Meskipun ada beberapa tekanan, mereka masih dalam lingkup bantalan. Hahaha, aku licik. Aku lebih ke atas daripada kalian yang menjijikkan. Setidaknya, aku tidak mengorbankan orang yang hidup di Villa Tianyun. Tidak sepertimu, aku bahkan tidak melepaskan santo kecilku. Aku sudah telah memimpikannya delusi selama bertahun-tahun. Pada saat ini, tawa mengejek tiba-tiba keluar dari gua. Kemudian, seorang lelaki tua berjubah awan muncul di depan Xiaoyan dan yang lainnya, memandang tiga orang di depannya dengan jijik. "Itu kamu."
Luo Hao melihat orang di depan mereka, wajah ketiga tetua Duezong tiba-tiba berubah drastis. Ketika mereka kehilangan suara dan berseru, wajah mereka menjadi bermartabat. Luo Hao, wakil pemimpin Villa Tianyun dan Sekte Sumber 6 Bintang, juga dikenal sebagai 7 pahlawan keluarga Luo di wilayah tengah karena 7 saudara laki-lakinya. Dia duduk di utara wilayah tengah sepanjang tahun dan jarang muncul. Di depannya, Luo Hao adalah yang ketiga. Meskipun Luo Hao hanya sendirian sekarang, sangat jelas dari pemahaman mereka tentang Villa Gunung Tianyun bahwa masing-masing dari 7 pahlawan Luo memiliki kekuatan tempur yang hebat. Itu bukan karena seberapa kuat kultivasi mereka, tetapi karena mereka semua adalah penyihir arai yang kuat. Pandangan mereka tentang arai takut menjadi yang terbaik di daratan, dan Villa Gunung Tianyun, ini juga satu-satunya kekuatan kuat di seluruh benua yang mewarisi cara arai. Dengan kekuatan yang kuat dari arai mage mereka, salah satu dari mereka dapat dengan mudah melawan 2 pria kuat dengan level yang sama. Jika mereka melakukan yang terbaik, bahkan mereka bertiga mungkin tidak dapat memenangkan Luo Hao. Ketika mereka memikirkan hal ini, raut wajah lama mereka menjadi semakin jelek. Siapa yang menyangka bahwa saat ini, mereka bertemu dengan orang-orang di Villa Tianyun. Keempat kekuatan itu tidak benar satu sama lain dan harus bertarung secara pribadi. Sekarang mereka bertemu muka dengan muka. Saya khawatir tidak mudah untuk menyelesaikan masalah ini hari ini. Luo Hao, apakah kamu ingin ikut campur dalam Duezongku? Setelah waktu yang lama, kepala lelaki tua di antara ketiganya berkata dengan kulit yang berat dan nada yang suram. Hei, bagaimana jika kamu campur tangan? Aku tidak akan kesulitan berurusan dengan kalian bertiga, Pak Tua. Mendengar pidato itu, Luo Hao tersenyum, tapi dia tidak peduli. Dia tidak suka orang-orang di depannya. Terlebih lagi, Xiao Yan memiliki beberapa hubungan dengan Luo Jin. Melakukan hal itu tidak hanya dapat menyelamatkan Xiao Yan dan kelompoknya, tetapi juga membunuh kesombongan mereka. Kenapa tidak? Luo Hao, jangan terlalu sombong. Meskipun Anda memiliki ketenaran di wilayah tengah, Villa Tianyun Anda hanyalah sekelompok Yuanzong. Jika saya mengunjungi Tuan Duezong secara langsung, saya khawatir Anda bisa tidak menanggung akibatnya. Maksudmu Villa Tianyunku takut padamu. Bagaimana dengan Yuanzun? Jika menurutmu Villa Tianyunku mudah diganggu, datang saja. Yang lain takut kamu melewati Erzong, dan Villa Tianyunku tidak takut. Begitu suara mantan jatuh, minuman dingin Luo Hao keluar. Makna gelap dalam kata-kata itu membuat wajah ketiga orang itu semakin jelek. Villa Tianyun dapat menjadi salah satu dari 4 kekuatan mereka. Secara alami, ia memiliki informasi orang dalam sendiri. Terlalu sederhana untuk mau minum mundur dengan mengandalkan sumbernya sendiri. Ketika wajah 3 orang kuat Yuanzong suram, Luo Hao segera mencibir lagi, dan kemudian berkata, Susuang, aku di sini hari ini. Kamu ditakdirkan untuk tidak membawa anak-anak ini pergi. Jika kamu masih ingin tinggal, aku tidak keberatan mentransfer Ezong tanpa 3 tetua. Begitu mereka mengatakan ini, ketiga orang itu terkejut. Pada tengah malam kemarin, mereka sudah masuk ke lingkungan pengaruh Villa Tianyun. Jika Luo Hao terjebak di sini saat ini, begitu orang kuat lainnya di Villa Tianyun dipanggil, mereka takut itu akan lebih merugikan mereka. Setelah memikirkannya untuk waktu yang lama, Susuang menggigit giginya, mata jahat itu perlahan menyapu Xiao Yan dan yang lainnya, dan akhirnya berhenti di Luo Hao. Kemudian mereka tiba-tiba berbalik dan terbang menuju langit selatan, keesokan harinya. Di bawah kepemimpinan Luo Hao, Xiao Yan dan rombongan akhirnya tiba di Villa Tianyun dengan selamat. Meskipun ada beberapa bahaya di sepanjang jalan, beruntung Xiao Yan selamat. Secara khusus, budidaya Xiao Yan berhasil menerobos kedua kaisar sumber bintang, yang bahkan lebih memuaskan. Ketika saya datang ke Villa Tianyun, pemandangan di depan saya sangat berbeda dari imajinasi Xiao Yan. Yang disebut Villa Tianyun sebenarnya bukan rumah besar yang besar, tetapi kota kuno yang megah dengan konstruksi yang aneh. Seluruh kota ini adalah tempat Villa Tianyun berada. Tembok kota kuno memanjang ke ujung garis pandang, menara batu kite menjulang ke awan, dan simbol dan segel misterius di mana-mana menjelaskan misteri kota kepada Xiao Yan dan yang lainnya, dan ini hanya apa yang mereka lihat di luar kota. Tidak ada gerbang khusus di kota ini. Hanya melalui arai Anda dapat memasukkannya, jika tidak maka akan ditentang oleh arai yang menutupi kota. Untungnya, di bawah kepemimpinan Luo Hao, pejalan kaki ini menyelamatkan banyak masalah.
Saat memasuki kota, berbagai bangunan yang naik turun pun semakin memanjakan mata. Dibandingkan dengan tempat lain, Villa Tianyun lebih seperti dunia yang mandiri. Mata semua orang penuh dengan emas cerah. Bahkan pakaian kebanyakan orang penuh dengan emas. Perencanaan perut emas berdiri seperti bendera di semua bagian kota. Di antara jalan-jalan, jalur dan kota, ada kecemerlangan kaca berwarna emas dari waktu ke waktu, yang berubah menjadi susunan misterius. Ini benar-benar dunia Arai. Melihat Arai mengambang di sekitar, Xiaoyan dan yang lainnya tidak bisa menahan perasaan terkejut. Arai Mage, yang jarang terlihat di dunia luar, dapat dilihat di mana-mana di Villa Tianyun. Dibandingkan dengan tempat lain, itu lebih seperti surga para penyihir. Hehe, Villa Gunung Tianyun kami dimulai dari Arai dan mewariskan Arai dari generasi ke generasi. Sebagian besar orang adalah penyihir Arai. Mereka juga terkenal di wilayah tengah. Sayang sekali mereka jauh lebih buruk daripada Danta. Luo Hao terkekeh, tetapi kata-katanya penuh dengan emosi. Mereka juga menciptakan sihir dengan kekuatan jiwa, tetapi dukun itu dihormati dan dihormati oleh orang-orang di seluruh benua, tetapi reputasi susunan master jauh lebih rendah. Dalam hal ini, Xiaoyan tidak punya pilihan selain menghela nafas. Ketika dia berada di kota Donghua, Zhang Li juga mengungkapkan perasaannya untuk ini, tetapi pada kenyataannya, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka harus berharap bahwa bersama dengan barisan, mereka dapat memenangkan tempat di benua yang luas ini di masa depan. Dipimpin oleh Luo Hao, pesta itu datang ke bagian terdalam kota, di mana rumah bangsawan yang brilian memang dibangun. Kemudian, mereka melihat beberapa bangunan tinggi di Gunung Tianyun, termasuk seorang pria parubaya dan dua orang tua, Luo Hao. Melihat Luo Hao lagi, Xiaoyan segera menunjukkan senyum hormat. Ketika dia pertama kali datang ke wilayah tengah, dia selalu bertemu seorang kenalan. Ketegangan gugupnya di sepanjang jalan akhirnya benar-benar rileks. Luo Hao dan dia memiliki banyak kebaikan. Sekarang dia tidak bisa menghindari pujian ketika dia melihat yang pertama lagi. Yuan Huang, kenapa pencapaianmu bisa mencapai Yuan Huang setelah kembali ke Yuanjing dalam 3 tahun ini? Wajah tua Luo Hao mau tidak mau menunjukkan keterkejutan saat dia melihat nafas tebal yang keluar dari tubuh Xiaoyan. Luo Jin memberitahunya tentang Xiaoyan ketika dia kembali ke klan lebih dari 3 tahun yang lalu. Pada saat itu, dia sudah terkejut ketika dia mengetahui bahwa kultivasi Xiaoyan telah mencapai asalnya, tetapi sekarang dia tidak berharap bahwa kultivasi Xiaoyan, saya telah maju ke Kaisar Sumber. Di satu sisi, pria tua lainnya dan pria parubaya juga menunjukkan wajah ketakutan mereka setelah mendengar kata-kata Luo Hao. Dalam lebih dari 3 tahun, mereka melompat dari kembali ke sumber menjadi orang kuat di wilayah Kaisar Sumber. Terlalu menakutkan untuk berkultivasi dengan kecepatan seperti itu. Bahkan Luo Hao, yang berjalan dengan Xiaoyan dan yang lainnya hari ini, mendengar ini, dan wajahnya juga berubah. Kata-kata Luo Hao benar-benar mengejutkan. Dalam hal ini, Xiaoyan harus tersenyum dan membungkuk kepada Luo Hao di depannya, berkata dengan hormat. Generasi muda hanya memanfaatkan beberapa peluang dan seni bela diri. Ini hanya terobosan keberuntungan. Mendengar ini, suasana hati beberapa orang yang hadir sedikit tenang. Akan sangat buruk jika mereka memanfaatkan peluang dan keterampilan. Jika mereka benar-benar berlatih dengan bakat, mereka akan melompat dari kembali ke wilayah sumber menjadi orang yang kuat di tingkat Kaisar Sumber hanya dalam waktu 3 tahun. Hehe, apakah itu bakat atau peluang? Karena Xiaoyan telah menjadi Kaisar Sumber yang kuat sekarang, kamu secara alami pantas mendapatkannya. Segera, pria parubaya di antara mereka melangkah maju dan tersenyum pada Xiaoyan dengan senyum hangat. Mendengar pidato itu, Xiaoyan dengan cepat memberi hormat dan berkata, "Berani bertanya pada yang lebih tua. Hehe, aku lupa memperkenalkan diri kepadamu ketika aku sedang berbicara. Namaku Luo Cheng. Saya adalah pemimpin Villa Tianyun dan ayah dari Luo Jin. Ini adalah Luo Xiong. Saya adalah penatua Villa Tianyun. Luo Hao seharusnya tidak perlu perkenalan saya. Saya pikir Anda semua sudah saling mengenal selama ini." Luo Cheng tersenyum dan mengalihkan pandangannya ke beberapa orang. Ketika Xiaoyan mendengar kata-katanya, wajahnya tidak berubah untuk sementara waktu. Dia secara alami menebak identitas Luo Cheng di pagi hari. Pria parubaya itu bisa berdiri dengan orang-orang ini, jadi tidak sulit menebak identitasnya. Adapun Luo Xiong, di sepanjang jalan,
Xiao Yan juga belajar sesuatu tentang Villa Tianyun dari Luo Hao, terutama yang disebut 7 pahlawan Luo, yang membuatnya sangat terkesan. Luo Xiong adalah yang tertua dari 7 pahlawan Luo, dan dia juga orang yang paling kuat dalam kultivasi. Tanpa diduga, bos dari 7 laki-laki Roche muncul di depannya seperti ini. Ini benar-benar mengejutkan. Dikatakan bahwa kekuatan masing-masing dari 7 pahlawan Luo telah mencapai tingkat Yuanzong, dan hanya ada satu perbedaan bintang dalam budidaya antara semua orang dari atas ke bawah. Luo Xiong tertua, Yuanzong bintang 8, Luo Hao 6 bintang, peringkat ketiga, Luo Hao adalah Yuanzong bintang kelima dan 4. Orang-orang ini adalah kartu paling kuat dari Villa Tianyun. Meskipun pencapaian mereka semua di bawah Yuanzun, pencapaian mereka dalam barisan, melihat ke seluruh benua, takut tidak ada yang bisa menandingi. Jika mereka bekerja sama, bahkan Yuanzun yang kuat pun bisa bertarung. Inilah alasan mengapa Luo Hao tidak takut dengan kata-kata ancaman Su Suang sehari sebelum kemarin. Sementara orang-orang ini tertawa dan berbicara, di kedalaman manor, sesosok berpakaian putih dengan cepat menyapu lapisan atas bangunan. Meskipun kasar, itu juga terlihat di mata pejalan kaki ini dalam sekejap mata. Lihat gambar ini. Itu bukan Luo Jin. Siapa lagi yang bisa ada, dalam diskusi aula Villa Tianyun? Pemimpin Villa Luo Cheng, tetua tertua Luo Xiong, tetua ketiga Luo Hao dan tetua kelima Luo Hao semuanya ada di sini. Xiao Yan dan yang lainnya pergi untuk mengatur tempat tinggal mereka di bawah kepemimpinan Luo Jin. Di aula, Luo Hao dengan kasar menjelaskan apa yang terjadi sebelum dan sesudah dia bertemu Xiao Yan dan yang lainnya. Setelah mendengar ini, beberapa orang di sini mau tidak mau mengubah wajah mereka. Racun malapetaka, orang suci dalam legenda Due Sekte. Bukankah dia sudah lama menghilang? Bagaimana dia bisa berada di sekitar Xiao Yan? Luo Cheng mengerutkan kening, seolah menyadari keseriusan masalah ini. Sekarang bukan waktunya untuk menyelidiki hal-hal ini. Apa yang harus kita pikirkan dengan jelas adalah apakah orang-orang ini akan pergi atau tinggal. Pentingnya tubuh racun kemalangan bagi sekte itu sudah jelas. Pemimpin sekte mereka Wudu ingin menemukan warisan tersembunyi dari pemimpin sekte pertama dengan bantuan tubuh racun kemalangan. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka telah mengirim banyak tenaga dan sumber daya material untuk menemukan tubuh racun kemalangan. Sekarang orang-orang berada di Villa Tianyun saya takut Wudu akan datang untuk memintanya secara langsung segera. Begitu dia maju, bahkan lebih sulit untuk menyelesaikan masalah ini. Petik 2. Di satu sisi aula, Luo Xiong, yang telah lama bermeditasi, tiba-tiba membuka mulutnya, tetapi kata-kata yang dia keluarkan mengubah wajah semua orang yang hadir. Wudu, Patriark Doedan yang kuat di tingkat Yuanzun juga termasuk yang terkuat di seluruh benua. Meskipun dia tidak takut pada Yuanzun, dia tidak ingin benar-benar melawannya. Energi yang terkandung dalam sumber orang kuat yang terhormat sudah cukup baginya untuk menghadapi seluruh Villa Tianyun. Meskipun 7 laki-laki Roche dapat bergandengan tangan untuk melawan bahkan orang kuat yang dimuliakan, apa yang harus mereka lakukan jika pihak lain dikhususkan untuk satu sekte? Bagaimanapun, Yuanzong tetaplah Yuanzong. Jarak antara Yuanzong dan yang kuat tidak bisa diimbangi hanya dengan mengandalkan jumlah orang. Jadi, undang mereka keluar. Luo Cheng mengerutkan kening. Setelah melihat Xiao Yan sebelumnya, dia juga melihat bahwa orang-orang Xiao Yan sangat luar biasa. Terlepas dari kualifikasi kultivasi Xiao Yan sendiri, api yang berbeda dan 2 racun kemalangan itu, pemuda bernama Bai Hua juga membuatnya merasa sangat misterius. Fisik yang terakhir, bahkan dengan penglihatannya, tidak bisa melihat apa-apa. Itu lebih biasa, saya khawatir hanya ada wanita bernama Li Bingrui, tetapi ketika datang ke bakat kultivasi, saya khawatir itu tidak akan kalah dengan beberapa iblis di wilayah tengah. Potensi kelompok ini sangat dalam sehingga mereka secara alami dapat melihat bahwa jika mereka dapat berteman dengan mereka, itu pasti akan sangat bermanfaat bagi Villa Tianyun di masa depan ketika mereka dewasa. Tapi sekarang masalah yang harus mereka hadapi adalah Due Zong tidak akan pernah membiarkan Xiao Yan dan kelompoknya hidup dengan aman. Dari sikap Xiao Yan, biarkan dia menyerahkan racun bencana, jelas tidak mungkin. Kedua belah pihak tampaknya telah menjadi musuh bebuyutan. Jika mereka bersikeras membantu Xiao Yan dan partainya, itu sama saja dengan menyatakan perang secara terbuka terhadap Due Zong. Sulit untuk menimbang pro dan kontra. Patriark, tetua, kurasa itu tidak benar.
Tepat ketika beberapa orang ragu-ragu, Luo Ao akhirnya membuka mulutnya perlahan. Sementara kata-katanya jatuh, mata beberapa orang yang hadir juga tertuju padanya. Mata Luo Ao perlahan menyapu beberapa orang di depannya. Beginilah caranya. Penatua, kita semua tahu bakat dan kekuatan Xiao Yan, dan dia memiliki api yang berbeda. Prestasi masa depannya sama sekali tidak sebanding dengan Du Erzong. Apakah Anda pikir kita harus menghancurkan seorang jenius yang kemungkinan akan menjadi bantuan Villa Tianyun kami di masa depan demi Du Erzong yang sudah tidak ramah? Begitu komentar ini keluar, beberapa orang di antara penonton tidak bisa menahan diri untuk berhenti. Pemimpin Villa Luo Cheng membuka mulutnya sedikit, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Luo Xiong terdiam dan terus berpikir. Sebagai penatua tertua dari Villa Tianyun dan yang terkuat dari keluarga, dia harus memperhatikan keluarganya terlebih dahulu. Meskipun Villa Tianyun adalah salah satu dari 4 kekuatan, mereka semua tahu, Villa Gunung Tianyun hanyalah tempat yang bisa diperas. Tanpa dukungan dari sumber yang kuat, kekuatan keluarga tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan lain. Jika bukan karena banyak susunan dan reputasinya sebagai 7 pahlawan keluarga Luo, Villa Gunung Tianyun akan terpisah dari 4 kekuatan. Sekarang jika kita ingin bertarung dengan Du Erzong demi Xiao Yan, aku khawatir mereka yang menunggu mereka akan binasa. Tapi sekali lagi, apa yang Luo Ao katakan tidak masuk akal. Mereka melihat potensi Xiao Yan dan partainya. Jika Villa Tianyun bisa mendapatkan bantuan mereka dan benar-benar tumbuh di masa depan, status mereka di antara 4 kekuatan pasti akan meningkat. Namun, dalam situasi saat ini, mereka harus menghadapi kenyataan terlebih dahulu. Aduh, untuk waktu yang lama, Luo Xiong menghela nafas dalam-dalam. Sepasang mata tua berlumpur menoleh ke Luo Cheng di kursi pertama dan berkata perlahan. Tuan, terserah Anda untuk membuat keputusan. Bagaimanapun, Anda adalah Tuan dan Tuan Villa. Semuanya tergantung pada Anda. Melihat masalah itu menimpanya lagi, Luo Cheng sedikit bermartabat. Dia juga bisa memahami kekhawatiran Luo Xiong, tapi kata-kata Luo Ao juga benar. Sekarang, dia harus memilih salah satu dari keduanya, dan jawabannya mungkin juga melibatkan seluruh Villa Tianyunnya. Aduh, Penatua 5, maafkan aku. Aku juga tahu masa depan Xiao Yan bisa diharapkan, tapi Villa Tianyun tidak bisa menahan terlalu banyak pukulan. Sekali, pemiliknya tidak perlu menyalahkan dirinya sendiri. Saya bisa mengerti niat Anda. Namun, bagaimanapun juga, mereka adalah tamu dari jauh. Biarkan mereka tinggal selama 2 hari lagi. Begitu saatnya tiba, saya akan menjelaskannya kepada mereka. Suara Luo Cheng tidak jatuh. Luo Ao bangkit dan tersenyum pada yang pertama. Ketika suara itu jatuh, dia berjalan perlahan di luar aula. Kemudian, Luo Cheng dan ketiga orangnya melihat punggung Luo Ao yang kesepian dan merasa agak berat untuk sementara waktu. Mereka dapat melihat bahwa Luo Ao sangat menghargai Xiao Yan. Meskipun mereka juga terkejut dengan bakat Xiao Yan, kenyataannya dia mengabaikan seluruh keluarga untuk generasi muda yang masa depannya tidak diketahui. Bahkan jika Luo Cheng setuju, aku khawatir seluruh keluarga tidak akan mau. Tapi kemudian, tepat saat langkah Luo Ao datang ke pintu aula utama dan ingin membuka pintu aula itu tiba-tiba dibuka oleh tangan lain dari luar. Kemudian, seorang lelaki tua bergegas masuk dari luar. Begitu dia masuk, matanya dengan cepat menyapu Luo Ao di depannya, menghentikannya, dan kemudian melihat beberapa orang jauh di aula utama. Dia berkata dengan sungguh-sungguh dan terburu-buru. Pemimpin Villa, tetua, ada yang tidak beres. Sementara Luo Ao dan yang lainnya memasuki aula konferensi, Luo Jin membawa Xiao Yan dan rombongannya ke bagian lain dari manor. Setelah mengatur perumahan untuk pesta, dia memimpin mereka di sekitar manor. Xiao Yan juga ingin tahu tentang tanah suci di mata arai mage. Arai misterius itu cukup aneh. Meskipun mereka memiliki kesamaan, mereka sangat berbeda dari obat pemurnian. Mereka memiliki kelebihannya masing-masing. Sulit untuk mengatakan pro dan kontra. Namun, Xiao Yan dapat yakin bahwa karena arai dapat eksis di dunia, itu pasti memiliki alasan yang unik. Meskipun hanya herbalis yang lebih populer di daratan saat ini, dapat dibayangkan bahwa suatu hari akan menjadi giliran mage arai untuk mekar di daratan yang luas. Pesta itu mengikuti Luo Jin dan berjalan di Villa Tianyun dengan mudah. Xiao Yan curiga saat berbicara dan tertawa. Luo Jin sepertinya berhenti di Li Bingrui di sebelah Lianer segera setelah mereka bertemu.
Bahkan dalam obrolan tadi, dia sengaja mengarahkan topik ke yang terakhir. Xiao Yan tidak bisa menahan tawa dalam kegelapan. Dia segera memahami sesuatu di dalam hatinya. Matanya menyapu antara Luo Jin dan Li Bingrui. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Bahkan jika dia terus bergerak maju di sepanjang jalan setapak di taman, dia tidak memperhatikan peri medis kecil di sampingnya. Dia juga menatapnya dengan mata lembut. Dia berhenti sebentar, bahkan jika dia buru-buru mengikutinya. Kemudian, Birk memandangi teratai dengan warna aneh di wajah kecilnya, dengan lembut mengusap kepala kecil lotus itu dengan telapak tangannya yang lebar. Sambil berjalan di manor, rombongan juga mengobrol tentang banyak hal tentang wilayah tengah. Tentu saja, kebanyakan dari mereka adalah Luo Jin yang menjelaskan kepada mereka informasi umum tentang kekuatan utama di wilayah tengah. Di antara mereka, keluarga Xiao, tentu saja, adalah hal pertama yang perlu diketahui Xiao Yan. Sebagai kekuatan super di wilayah tengah, klan Xiao juga merupakan salah satu dari 3 klan utama. Informasi dalamnya secara alami kuat, tetapi kekuatannya jauh melampaui 4 kekuatan utama mereka. Dikatakan bahwa di antara 3 klan utama, klan Xiao telah beredar paling lama. Di masa jayanya, klan Xiao mungkin sebanding dengan 2 kekuatan utama sekte hantu sekte Tianyuan, tapi saya tidak tahu mengapa, dalam perjalanan sejarah yang panjang, kewarganegaraan Xiao secara bertahap menurun, tetapi meskipun demikian, tidak ada ragu bahwa kewarganegaraan Xiao kuat. Mengetahui hal ini, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepalanya dan bermeditasi. Meskipun keluarga Xiao yang dia kenal sekarang tidak memiliki hubungan keluarga dengannya, bagaimanapun juga, Xiao Xuan ada di sana, dan hatinya masih agak tersentuh, tetapi pada saat yang sama, dia tidak bisa tidak mengkhawatirkan keselamatan Xiao Xuan. Tapi pada saat ini, visi Xiao Yan melintas di depannya. Dia tiba-tiba berhenti ketika dia baru saja akan melangkah maju. Pada saat yang sama, dia melihat ke atas dan melihat sebuah tablet batu hitam tinggi yang berdiri di depannya. Sampai saat ini, Xiao Yan memperhatikan bahwa rombongannya telah datang ke alun-alun tanpa sadar, dan tablet batu tinggi di depannya, itu adalah satu-satunya ornamen di alun-alun. Melihat ini, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk mundur 2 langkah. Baru saat itulah dia sepenuhnya melihat tablet batu besar di depannya. Pada saat yang sama, Luo Jin, tidak jauh di belakangnya, mengikuti dari dekat sambil tersenyum. Tablet batu ini adalah, matanya menyapu tablet batu, dan mata Xiao Yan kembali ke Luo Jin di samping, dengan suara mencurigakan di wajahnya. Mendengar pidato itu, yang terakhir tersenyum dan tidak menyembunyikan apapun. Dia melirik tablet batu dari bawah ke atas dan perlahan berkata, "Ini adalah daftar bejana suci awan surgawi. Dikatakan bahwa itu ditempa oleh leluhur tua keluarga Luo di waktu luangnya. Ini akan mencatat 10 senjata paling istimewa di daratan, meskipun tidak berguna, itu adalah apa yang ditinggalkan leluhur lama." Ketika datang ke leluhur keluarga Luo, wajah Luo Jin tidak bisa tidak menunjukkan sentuhan kebanggaan. Itu hanya di akhir khotbah, tetapi juga mengandung beberapa ejekan dan ketidakberdayaan. Mendengar pidato itu, Xiao Yan mengangguk kaget. Pada saat yang sama, dia melirik tablet batu lagi. Memang, tablet batu itu diukir dengan kata-kata dari 1 hingga 10 dari atas ke bawah. Di posisi keempat, ke-7, ke-8 dan ke-9, nama-nama beberapa senjata dicat dengan cahaya kaca berwarna emas. Yang keempat adalah senjata Suofeng, yang ke-7 adalah pedang Yulan, dan yang ke-8 adalah kapak darah kuno, gambar ke-9 adalah senjata guntur, dan sisanya kosong. Pistol kunci Phoenix ini, aku khawatir itu milik keluarga Tianyao Huang. Melihat nama senjata Suofeng, yang keempat dalam daftar, Xiao Yan tidak bisa tidak memikirkan keluarga Tianyao Phoenix di benaknya. Meskipun tidak ada bukti. Oh ya, kunci pistol Phoenix memang milik keluarga Tianyao Huang. Konon senjata ini terbuat dari tulang punggung orang atas keluarga Tianyao Huang dan darah banyak iblis kuno Huang. Ini memiliki efek penindasan yang hebat pada orang-orang dari keluarga Tianyao Huang, dan kekuatan tempur yang melekat padanya sangat mengerikan. Setelah digunakan sepenuhnya, bahkan dapat diringkas menjadi gambar virtual iblis kuno Huang dengan menggunakan kunci pistol Phoenix. Ini adalah sangat mengerikan, hanya sayang, tapi aku belum pernah melihatnya. Luo Jinmin tersenyum, sementara pandangan Xiao Yan terus jatuh dan meletakkannya di tempat ke-7 di bawah, pedang Yulan. Pedang Yulan,
yang pemiliknya adalah Ouyang Yu, diakui oleh keluarga Ouyang sebagai petarung terkuat. Konon Ouyang Yu pernah dengan mudah menghentikan 3 orang kuat Yuan Zun yang membuat masalah di keluarga Ouyang dengan 1 pedang dan bahkan membunuh 1 orang, 2 lainnya terluka parah dan 1 patah lengannya untuk melarikan diri. Dia tidak pernah muncul lagi sejak itu. Ouyang Yu dimahkotai pedang Yulan dengan pertempuran itu gelar Santo. Petik 2. Mendengar ini, tidak hanya Xiao Yan, tetapi juga yang lain di sampingnya menunjukkan keterkejutan. Prestasi seperti itu benar-benar mengerikan. 1 orang dapat mengalahkan 3 orang kuat tingkat Yuan Zun tanpa kehilangan, dan bahkan membunuh 1 orang. Pencapaian yang luar biasa, Ouyang Yu, saya khawatir, juga merupakan monster yang tidak dapat dilihat dalam 1000 tahun. Adapun 2 yang terakhir, Luo Jin belum pernah mendengar berita itu, tetapi tidak ada keraguan bahwa orang yang dapat memiliki kedua senjata itu pasti adalah naga dan phoenix di antara manusia. Itu pasti keberadaan seorang pemimpin, tetapi apakah dia bisa bertemu dengan mereka atau tidak itu berbeda. Namun, saat beberapa orang tertawa, wajah Xiao Yan tiba-tiba berubah, dan salah satu anak buahnya dengan sadar memasangnya di atas ring. Pada saat ini, dia terkejut melihat bahwa sebuah benda di cincinnya yang tidak disentuh selama bertahun-tahun sedikit bergetar pada saat ini. Pada saat yang sama, di sisi lain, Luo Ao, Luo Cheng dan manajer senior Villa Tianyun lainnya juga muncul di ruang rahasia. Pada saat ini, pada platform arai di tengah ruang rahasia, ada pelat arai white jade 10 inci, dan dapat dilihat dengan jelas bahwa ada celah seukuran telapak tangan di atas pelat arai. Pada saat ini, pelat susunan bergetar, memancarkan semburan cahaya keemasan yang kuat. Villa Gunung Tianyun berada di ruang rahasia. Pada saat ini, semua pemimpin puncak Villa Gunung Tianyun ada di sini, melihat pemandangan di depan mereka dengan kehikmatan yang tak tertandingi. Pada platform arai, disk arai yang rusak, seperti ditarik oleh semacam traksi, memancarkan semburan cahaya keemasan yang ganas dan bergetar tak terkendali, yang juga membuat suasana di ruang rahasia menjadi sangat bermartabat. Apa yang terjadi? Mengapa Bagan Tai berubah tanpa alasan? Melihat pemandangan di depannya ini, wajah Luo Xiong pertama kali menjadi jelek. Dalam beberapa tahun terakhir, dia belum pernah melihat situasi seperti itu terjadi pada susunan ini, yang merupakan peristiwa besar untuk Villa Tianyunnya. Kami tidak tahu. Semuanya seperti biasa, tapi sebelumnya, tapi untuk beberapa alasan. Mendengar pidato itu, beberapa tetua yang hadir harus dengan enggan menggelengkan kepala, menghela nafas dan berkata, "Ya, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Untuk jaga-jaga, kami juga menjelajahi disk arai dengan hati-hati, tetapi kami tidak melihat sesuatu yang berbeda. Hanya saja arai disk itu sendiri tampaknya tidak terkendali, seperti ditarik oleh sesuatu, tapi bau ini terlalu istimewa untuk kita lacak." Setelah sedikit ragu, lelaki tua lain di satu sisi perlahan mengeluarkan suara. Kata-kata yang dimuntahkan di mulutnya mengubah wajah Luo Cheng dan yang hadir lainnya. "Apa yang kamu bicarakan? Traksi? Apa yang bisa menarik terlalu banyak bintang di dunia ini? Apakah sulit atau fragmen itu?" Namun, sebelum suara Luo Cheng jatuh, Luo Xiong, Luo Hao dan Luo Ao tiba-tiba mengeluarkan suara, dan mereka segera memikirkan sesuatu. Pada saat yang sama, raut wajah mereka menjadi panas pada saat ini. Astrolabe Tai adalah harta dari Villa Gunung Tianyun. Selama bertahun-tahun, bahkan setengah dari Villa Gunung Tianyun tidak dapat hidup tanpa Astrolabe Tai. Bahkan jika terkenal dengan 7 pahlawan Roche, itu juga karena Astrolabe Tai. Disk bintang Tai adalah disk arai yang ditempa oleh leluhur tua Villa Tianyun dengan seluruh hidupnya. Ini peringkat ke-9. Dapat dikatakan bahwa itu adalah disk arai level tertinggi dan paling berharga di daratan. Jika diluncurkan sepenuhnya, dikatakan bahwa bahkan yang kuat di level Yuan Sheng pun bisa bertarung. Namun, hal-hal di langit ini telah dirusak oleh pengkhianat. Meskipun Villa Tianyun mencoba yang terbaik untuk mempertahankannya, ia juga kehilangan sudut pelat susunan, yaitu sudut yang hilang, yang sangat mengurangi kekuatan pelat bintang Tai. Sekarang, bahkan jika itu dapat digunakan, kekuatan pelat susunan harus dihormati. Meski begitu, 7 pejantan Roche tetap membutuhkan kekuatan mereka untuk bermain bersama. Tapi sekarang, Astrolabe Tai, yang telah tenggelam dalam hal ini selama bertahun-tahun, tiba-tiba berubah hari ini. Dalam hal ini, ditambah dengan tebakan tetua,
Luo Xiong dan yang lainnya memikirkan tentang fragmen disk array yang hilang. Jika Anda dapat menemukannya dan memulihkannya, Astrolabe Tai akan dapat kembali ke kejayaan masa lalu, dan kekuatan Villa Tianyun secara alami akan meningkat. Pada saat itu, di antara 4 kekuatan utama di perbatasan wilayah tengah, posisinya di Villa Tianyun akan sepenuhnya stabil. Mulai sekarang, siapa yang berani meremehkan Villa Tianyunnya? Namun, meskipun penglihatan di hati saya memang seperti ini, di mana fragmen itu sekarang? Dengan pikiran Luo Xiong dan yang lainnya, mereka secara alami memikirkan Xiao Yan dan partinya dalam sekejap mata. Saat ini, kecuali Luo Ao, wajah 3 orang lainnya menjadi sedikit aneh. Beberapa saat yang lalu, mereka masih bernegosiasi untuk mengundang Xiao Yan dan yang lainnya keluar dari Villa Tianyun, tetapi dalam sekejap mata, pikiran mereka kembali ke kelompok orang ini lagi, dan jika tidak ada kesalahan, fragmen disk array memang antara Xiao Yan dan kelompoknya. Dengan cara ini, apa yang telah diputuskan sebelumnya, sekarang. Pemimpin Villa, Tetua, menurut Anda, apa yang harus saya lakukan tentang ini? Setelah sedikit bermeditasi, Luo Ao menatap Luo Cheng dan Luo Xiong di depannya dengan tatapan bercanda. Sekarang, masalahnya telah kembali kepada mereka lagi, seperti sebelumnya, tetapi kali ini, chip ada di tangan Xiao Yan. Pidato Bao, 2 wajah Luo Cheng agak tidak wajar. Mereka tidak menyangka bahwa nasib di dunia akan begitu kebetulan. Apa yang mereka cari akan benar-benar ada dalam kelompok orang ini. Namun, mereka masih memikirkan cara mengusir Xiao Yan dan yang lainnya. Saya harus mengatakan, ini benar-benar ironis. Sepertinya pesta Xiao Yan, Villa Tianyun, adalah Baoding. Bagaimanapun, Luo Xiong masih tersenyum pahit dan mengangguk. Begitu pernyataan ini keluar, itu juga menentukan niat Luo Cheng. Para tetua lainnya yang hadir tidak tahu banyak tentang Xiao Yan dan yang lainnya. Mereka bingung, tetapi mereka juga bisa merasakan dari kata-kata mereka bahwa Villa Tianyun tampaknya dalam masalah. Pada saat yang sama, di sisi lain, setelah ragu-ragu, Xiao Yan membalikkan telapak tangannya dan mengeluarkan fragmen disk array aneh yang berdengung dan bergetar di atas ring. Fragmen batu giok putih seukuran telapak tangan bergetar sedikit di telapak tangan Xiao Yan. Xiao Yan tampak curiga. Dia ingat bahwa dia telah mendapatkannya dari Jinyao di wilayah barat bertahun-tahun yang lalu, tetapi dia hanya menyimpannya di ring dan mengabaikannya. Namun, dia tidak ingin membuat perubahan mendadak di Villa Tianyun sampai bertahun-tahun kemudian. Apakah karena Villa Tianyun? Ketika dia curiga, Luo Jin di satu sisi tidak bisa menahan diri untuk berkumpul bersama dengan rasa ingin tahu. Namun, ketika dia melihat pecahan pelat susunan tergeletak di telapak tangan Xiao Yan pada pandangan pertama, ada kilatan keterkejutan di matanya. Bersama dengan seluruh tubuh, dia tidak bisa menahan diri untuk memperkuat di saat otonomi. Matanya menatap pecahan piring susunan di tangan Xiao Yan, dan hatinya terkejut, tapi tidak kurang dari Luo Xiong dan yang lainnya. Kenapa? Apakah kamu mengenali benda ini? Melihat ekspresi ketakutan yang membeku di wajah Luo Jin, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Ketika kata-kata itu jatuh di mulutnya, di kehampaan di depannya, beberapa sosok muncul bersama. Melihat ke atas, itu adalah Luo Ao dan partinya. Saat ini, mereka juga menatap fragmen array di tangan Xiao Yan, dan senyum di wajah mereka tidak bisa membantu berkembang secara bertahap. Hahaha, benar-benar tidak terduga bahwa benda ini harus jatuh ke tangan Xiao Yan. Ini benar-benar tipuan keberuntungan. Xiao Yan, bisakah kamu menunjukkan benda itu di tanganmu? Luo Xiong tertawa terbahak-bahak, tetapi Luo Ao di satu sisi mengalihkan pandangannya kembali ke Xiao Yan dan bertanya dengan sopan. Melihat ini, Xiao Yan tidak ragu-ragu, jadi dia menyerahkannya, sementara Luo Ao maju dengan wajah bersyukur dan mengambil fragmen disk array dengan hati-hati dari tangan Xiao Yan. Di halaman terbuka yang besar, di depan tablet batu hitam, pada saat ini, sekelompok pemimpin tingkat tinggi dari Villa Tianyun berkumpul bersama. Mata mereka tertuju pada pecahan piring susunan di tangan Luo Ao, dan wajah mereka penuh antusiasme dan kejutan. Siapa yang mengira bahwa Villa Tianyun akan kembali ke tangan mereka dengan cara ini setelah menantikan sesuatu yang tidak diketahui selama bertahun-tahun. Fragmen disk di tangan Luo bertepatan dengan celah pada disk Tai. Jika diperbaiki, disk Tai akan benar-benar lengkap. Kekuatan disk array urutan ke-9 terbukti dengan sendirinya. Selama Anda mengambil kembali fragmen ini,
Astrolabe Tai akan sepenuhnya selesai, dan kemudian Villa Tianyun kami akan bangkit kembali. Melihat pecahan piringan itu dari dekat, wajah Luo Xiong penuh dengan air mata lama. Dis Tai telah rusak selama bertahun-tahun, tetapi sekarang dapat diperbaiki. Tuan Xiaoyan, saya tidak tahu fragmen dis arai ini. Setelah beberapa saat, Luo Cheng kembali sadar dan segera menatap Xiaoyan. Meskipun fragmen ini seharusnya menjadi milik Villa Tianyunnya, bagaimanapun juga, itu jatuh ke tangan Xiaoyan. Di satu sisi, itu sudah menjadi milik Xiaoyan, apalagi dia membawanya ke Villa Tianyun. Bagaimanapun, dia harus menanyakan keinginan Xiaoyan terlebih dahulu. Mendengar pidato itu, Xiaoyan tersenyum tenang, membelai jubah lengan bajunya dan berkata sambil tersenyum, generasi muda hanya mendapatkannya secara kebetulan. Itu tidak berhasil untukku. Jika yang lebih tua membutuhkannya, ambil saja. Begitu komentar ini keluar, wajah para pemimpin puncak Villa Tianyun sedikit berubah. Semua orang mau tidak mau membuka mulut mereka dan ekspresi malu muncul di wajah mereka. Semua orang yang hadir telah mendengar tentang Xiaoyan dan yang lainnya dari Luo Cheng. Sekarang mereka melihat Xiaoyan dengan sangat mudah, jadi mereka memberikan fragmen susunan ini kembali ke Villa Tianyun. Lagi pula, ketika Xiaoyan begitu murah hati, pemimpin villa mereka berpikir untuk mengirim Xiaoyan dan yang lainnya keluar dari Villa Tianyun. Sekarang, bagaimana mereka tidak malu? Jadi, terima kasih, Tuan Xiaoyan. Setelah sedikit ragu, Luo Cheng membungkuk dan melengkungkan tangannya ke arah Xiaoyan di depan umum. Di sisinya, yang lain segera membungkuk dan berpelukan. Bahkan Luo Ao tidak terkecuali. Di sisi Xiaoyan, wajah Luo Jin berubah saat melihat pemandangan seperti itu. Dia segera ingin menundukkan tubuhnya dan melengkungkan tangannya ke Xiaoyan, tetapi Xiaoyan membantunya berdiri ketika dia berbalik. Segera, dia melemparkan tinjunya ke kerumunan di depannya dan berkata dengan hormat. Saya khawatir Anda bisa melakukannya, tidak membeli hadiah sebesar itu. Tuan Luo Hao pernah menyelamatkan hidup Anda. Beruntung pesta saya dapat melarikan diri dari telapak tangan iblis. Fragmen susunan ini harus dianggap sebagai hadiah. Haha, Xiaoyan, sama-sama. Saya percaya bahwa bahkan jika saya tidak ada di sana hari itu. Luo Hao menertawakan pidato itu dan melirik Luo Ao. Luo Ao menebak bahwa itu adalah teratai marah Buddha Xiaoyan. Sekarang, tampaknya kekuatan tempur Xiaoyan jauh lebih kuat daripada kultivasinya. Jika Xiaoyan bisa menembus kultivasinya sebelum kedatangan tiga tetua sekte hari itu, bahkan tanpa dia, ketiga orang itu tidak akan pernah bisa berbuat apa-apa terhadap Xiaoyan. Hehe, Tuan Xiaoyan terlalu rendah hati. Kamu telah bekerja keras akhir-akhir ini. Jika kamu tidak menyukainya, kamu dapat yakin untuk tinggal di Villa Tianyun kami terlebih dahulu. Adapun Du Ersong, kami akan berhenti untuk Anda. Belum terlambat bagi Anda untuk pergi sampai tenang. Apa yang Anda katakan? Melihat ini, suara Luo Cheng berubah, tetapi kali ini dia mengambil inisiatif untuk mengundang, dan posisinya sudah dinyatakan dalam kata-katanya. Pada saat yang sama, orang lain di sekitarnya mengangguk satu demi satu. Xiaoyan dan yang lainnya membungkuk dengan rasa terima kasih. Ledakan tawa hangat segera terdengar di lapangan. Kemudian Luo Cheng memperkenalkan para tetua lainnya kepada Xiaoyan dan yang lainnya, dan mereka juga salah satu dari 7 laki-laki Roche. 7 pahlawan Luo, Luo Xiong tertua, kebohongan Luo kedua, Luo Hao ketiga, Luo Mian keempat, Luo Ao kelima, Luo Kun keenam dan Luo Hua ketujuh, memiliki kultivasi terkuat di antara mereka. Luo Xiong tertua, Sekte Sumber 8 bintang dan Luo Hua ketujuh juga menempati peringkat di antara Sekte Sumber. Meskipun mereka adalah 2 bintang, mereka tidak bisa diremehkan. Dengan identitas Mage Arai, bahkan jika mereka berada di atas wilayah tengah, itu juga dapat dianggap sebagai kekuatan yang sangat kuat. Setelah bertemu dengan 7 pahlawan keluarga Luo, Xiaoyan dan rombongan mendapatkan beberapa pengetahuan. Setelah tertawa terbahak-bahak, Luo Cheng dan yang lainnya pergi dari sini dengan pecahan pelat susunan. Xiaoyan dan yang lainnya melihat ke langit, tetapi mereka tidak menyangka hari sudah malam. Mereka kembali ke kediaman mereka di bawah kepemimpinan Luo Jin. Luo Jin penasaran dengan asal-usul fragmen Araidis, sementara Xiaoyan samar-samar menghapusnya. Pada saat yang sama, Luo Cheng dan yang lainnya juga kembali ke ruang rahasia lagi. Saat pecahan cakram di tangan mereka semakin dekat dengan astrolab Tai,
perubahan di antara keduanya menjadi semakin intens, dan bahkan ada fluktuasi energi yang mengalir keluar dari cakram. Luo Cheng dan yang lainnya juga terkejut dengan pemandangan seperti itu. Sejak pembuatannya, disk array telah dikendalikan oleh orang-orang. Energi di dalamnya juga harus dipusatkan pada orang-orang yang mengendalikan array disk. Namun, seperti di depan mereka, piringan array dapat secara mandiri memicu perubahan energi, yang benar-benar membuka mata mereka. Namun, itu juga menjelaskan kepada mereka kekuatan disk Tai. Sebagai disk array urutan ke-9, ini berbeda. Berdengung. Ketika fragmen disk array dekat dengan celah di atas disk Tai, cahaya keemasan yang berkilau menyembur keluar darinya dan melelehkan kerusakan di antara keduanya. Kemudian seluruh array disk dan fragmen, tanpa kendali orang lain, melayang perlahan di udara, dan cahaya keemasan yang ganas menyembur keluar dari dalam, dan cahaya yang menyilaukan menghubungkan keduanya, bahkan Luo Cheng dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk menyempit mata mereka. Petik 2. Sampai saat tertentu, ketika fragmen disk array dan disk Tai digabungkan sepenuhnya, kolom cahaya yang menyilaukan tiba-tiba mengalir ke langit, Weng berlari menghilang ke dalam penutup array besar di seluruh Villa Tianyun. Penutup array yang tak terlihat tiba-tiba bergerak, pada saat ini, dan celah energi besar keemasan dan berkilau juga menyebar dengan cepat, sampai menyelimuti seluruh Villa Tianyun. Hampir pada saat yang sama astrolabe Tai dipulihkan sepenuhnya, di alun-alun di Manor, di atas tablet batu hitam besar, tablet batu kelima awalnya kosong. Pada saat ini, semburan cahaya keemasan kaca perlahan bertahan dan muncul. Sepintas, 4 karakter astrolabe Tai dicat dengan mengesankan. Nomor 5 dalam daftar barang suci Tianyun, astrolabe Tai. Keesokan harinya, badai yang menyebabkan kegemparan dengan cepat mengamuk di Villa Tianyun. Tempat kelima dalam daftar barang suci Tianyun mengejutkan astrolabe Tai. Berita itu mengejutkan seluruh Villa Tianyun. Pada saat yang sama, dia merasakan ledakan ekstasi. Anda tahu, bahkan Santo Pedang Yulan dari keluarga Ouyang, pedang Yulan di tangannya, dia peringkat nomor 7 dalam daftar bejana suci Tianyun, dan Villa Tianyunnya bisa mendapatkan posisi kelima dengan astrolabe Tai, yang menunjukkan masa depan yang cerah dari Villa Tianyun, dan ini merupakan insentif untuk semua penyihir array. Kebanyakan orang di Villa Tianyun tidak tahu mengapa astrolabe Tai tiba-tiba terdaftar di daftar barang suci Tianyun. Bagi mereka yang mengetahui hal ini, selain kejutan, rasa terima kasih mereka kepada Xiao Yan sedikit lebih kuat. Astrolabe Tai ada di daftar barang suci Tianyun. Meskipun peringkatnya tidak relevan, itu dapat menginspirasi orang lain di Villa Tianyun. Bahkan pada hari ini, banyak penyihir array telah membuat terobosan. Ini adalah berita bagus untuk individu dan Villa Tianyun, tetapi dalam analisis akhir, tetapi juga ingin meringkas alasannya untuk Xiao Yan. Dinominasikan dalam daftar, Villa Gunung Tianyun akan jatuh ke tahap mendidih sepanjang hari, dan bahkan di periode waktu berikutnya. Selain beberapa tetua di villa yang relatif stabil, bahkan beberapa manajer di villa tertawa sepanjang hari, yang menunjukkan betapa bersemangatnya emosi mereka. Di suatu tempat di Manor, di halaman kecil, Luo Ao berbaring santai di kursi, memegang teko di tangannya. Mata tuanya sedikit tertutup. Ranting-ranting tebal dan dedaunan di puncak pohon di atas kepalanya menghalangi sinar matahari yang menyilaukan. Di bawah langit yang cerah, lelaki tua itu memiliki sedikit waktu luang. Di luar halaman, Xiao Yan, ditemani oleh Luo Jin, datang ke sini. Sebelum mereka masuk, mereka melihat penampilan santai Luo Ao dari kejauhan. Meskipun mereka tidak memiliki terlalu banyak ekspresi di wajah mereka, mereka juga bisa membayangkan betapa bahagianya lelaki tua itu saat ini. Bagan Tai Puli, peringkat kelima dalam daftar, dan bahkan melampaui pedang Yulan, di bawah senjata Su Feng, peristiwa besar seperti itu sedang mendidih. Secara alami, Luo Ao tidak akan dikecualikan, tetapi dia dengan enggan mendukungnya sesuai dengan identitas seorang penatua. Hei, anak kecil, terima kasih kali ini. Xiao Yan dan Luo Ao sudah menyadarinya saat mereka memasuki halaman. Bahkan jika mereka duduk, mereka menyingkirkan teko dan menatap Xiao Yan sambil tersenyum. Hehe, apakah Anda sopan kepada saya, Tuan? Memang benar bahwa Villa Tianyun menyelamatkan hidup kita. Haha, sepertinya kamu bosan mendengarkan kata-kata ini hari ini. Jika kamu tidak mengatakan ini, sebaiknya kamu katakan dulu apa yang kamu panggil aku. Mendengar pidato itu, Luo Ao tersenyum tipis dan bercanda.
Yang terakhir tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Segera, begitu telapak tangannya berbalik, penguasa hitam besar itu jatuh ke tangannya. Itu adalah penguasa berat Xuan. Penatua, apakah kamu masih ingat perjanjian aslinya? Kamu mengatakan bahwa ketika kamu tiba di wilayah tengah, kamu akan sepenuhnya memperbaiki penguasa Xuan Chong untukku. Aku masih harus bergantung padamu. Pada saat yang sama, ekspresi wajah Xiao Yan berangsur-angsur menjadi serius. Xuan Chongqi berbeda dari hal-hal lain. Namun, melihat Luo Ao, yang adalah Xuan Chongqi, dan Luo Jin, yang berada di samping Xiao Yan saat ini, wajah mereka tidak bisa tidak berubah sedikit. Kakek nenek dan cucu-cucu mereka saling memandang dan segera ragu-ragu. Anak kecil, saya akan membantu Anda memperbaiki penguasa berat Xuan, tetapi sebelum itu, saya harus mengingatkan Anda bahwa penguasa berat Xuan di tangan Anda dapat menyebabkan masalah bagi Anda. Masalah. Begitu komentar ini keluar, Xiao Yan mengerutkan kening. Telapak tangan yang memegang Xuan Chongqi secara tidak sadar kencang. Menatap Luo Ao, dia juga penuh keraguan. Dia tidak meragukan kata-kata Luo Ao, tetapi penasaran. Xuan Chongqi hanyalah senjata. Masalah apa yang bisa ditimbulkannya? Anak kecil, apakah kamu tahu dari mana penguasa berat Xuan berasal dan siapa yang memalsukannya? Melihat warna bingung di wajah Xiao Yan, Luo Ao tersenyum dan memandang Xiao Yan dengan bercanda, berkata. Xiao Yan sedikit terkejut dengan ini. Dia mendapatkan penguasa Xuan Chong dari Yao Lao. Pada awalnya, dia hanya mendengar Yao Lao mengatakan dia mendapatkannya secara kebetulan di Gua Kaisar Kuno. Adapun yang lain, dia tidak tahu sama sekali, dan dia bahkan lebih bingung mengapa Luo Ao bertanya demikian. Haha, penguasa berat Xuan dibuat oleh leluhur lama keluarga Luo kami. Selain mempelajari susunannya, leluhur keluarga Luo kami juga memiliki banyak penelitian tentang alat pemurnian. Penguasa berat Xuan ini dibuat oleh keluarga Luo kami, leluhur, dan ada satu lagi dengan itu. Oleh karena itu, penguasa berat Xuan di tanganmu bukan satu-satunya. Begitu dia mengatakan ini, Xiao Yan terkejut. Berita itu benar-benar mengejutkan baginya. Dia tidak menyangka bahwa penguasa berat Xuan dibuat oleh leluhur keluarga Luo, dan itu dibagi menjadi dua. Itu luar biasa. Tetapi pada saat yang sama, Xiao Yan bertanya-tanya mengapa itu muncul di daratan pertempuran karena penguasa berat Xuan dibuat oleh leluhur keluarga Luo. Luo Ao tidak menjelaskan ini, tetapi melanjutkan. Meskipun kedua penguasa raksasa memiliki bentuk yang sama, mereka memiliki tekstur yang berbeda. Penguasa Xuanzong dilatih oleh besi hitam meteorit Yan, yang keras dan berat, dan memiliki efek menghaluskan sumber Qi. Yang lainnya disebut penguasa Xuanyu, yang dipadatkan oleh batu giok Tianxuan. Dikatakan bahwa begitu dua penguasa raksasa terintegrasi, mereka tidak dapat dihancurkan. Sekarang penguasa Xuanyu adalah salah satu dari 3 klan kebangsaan Bai di tangan seorang pemuda. Dikatakan bahwa pria itu juga sangat mementingkan penguasa Xuanyunya. Jika Anda bertemu dengannya, saya khawatir akan ada perkelahian. Petik 2. Kata-kata Luo Ao jatuh, dan Xiao Yan mengerti bahwa yang disebut masalah adalah pemilik penguasa Xuanyu lainnya. Dengan cara ini, penguasa Xuan Chong di tangannya dan penguasa Xuanyu di tangannya harus bersaing satu sama lain cepat atau lambat. Apa yang benar-benar mengganggu Xiao Yan adalah bahwa penguasa milik salah satu dari 3 klan utama, keluarga Bai. Sekarang, Xiao Yan dari keluarga Xiao di wilayah tengah tidak terlalu mengerti, apalagi percaya. Jika ada kontradiksi dengan keluarga Bai karena penguasa berat Xuan di masa depan, akan sulit untuk melakukan semuanya. Keluarga Bai adalah salah satu dari 3 klan, dan kekuatannya tidak berada di bawah keluarga Xiao. Setelah keluarga Xiao mengurungnya untuk menghindari masalah, tidak apa-apa jika dia menghadapinya sendirian. Saya khawatir itu akan melibatkan Xiao Yixian dan yang lainnya, bahkan Xiao Xuan. Namun, sebelum Xiao Yan memikirkannya, kata-kata Luo Ao berikutnya mengejutkan orang. Selain karakteristik khusus dari kedua penguasa ini, bahkan jika mereka mendapatkan penguasa Xuan Chong dan penguasa Xuanyu pada saat yang sama, tidak mudah untuk menggabungkan mereka menjadi satu. Luo Ao berbicara perlahan. Xiao Yan sedikit penasaran dan mengangkat alisnya. Jika dia ingin berintegrasi, dia harus menggunakan sarana Villa Tianyun dan api aneh di tubuhnya. Seharusnya tidak sulit. Jangan berharap terlalu dini. Meskipun Anda memiliki api yang berbeda, itu tidak berpengaruh pada kedua penguasa ini. Bahkan jika Anda secara paksa mengintegrasikannya, mereka akan rusak.
Di masa depan, jika Anda benar-benar bisa mendapatkan penguasa Xuanyu, bahkan jika Anda ingin berintegrasi, Anda harus pergi ke keluarga Tianyao Huang terlebih dahulu. Luoao jelas tahu spekulasi di hati Xiao Yan, tetapi ketika dia mengucapkan kata-katanya, Xiao Yan tidak bisa tidak mengubah wajahnya, dan tiba-tiba berseru di mulutnya. Klan Tianyao Huang. Jika Anda ingin mengintegrasikan penguasa Xuanzong dan penguasa Xuanyu, Anda harus melibatkan klan Tianyao Huang. Xiao Yan tidak pernah memiliki kesan yang baik pada balapan ini. Apalagi saat berada di wilayah barat, ia pernah memukul generasi muda keluarga Tianyao Huang. Ketika orang-orang itu melihatnya, mereka takut mereka ingin membunuhnya. Pada saat ini, Luoao benar-benar menyebut keluarga Tianyao Huang bersamanya, yang segera menekan api di hati Xiao Yan. Kebangsaan Bai sudah kuat. Saat ini, kewarganegaraan Tianyao Huang lainnya muncul. Dengan cara ini, Xiao Yan harus berpikir dua kali. Jika dia ingin mengintegrasikan dua Xuanqi, dia tidak hanya akan memprovokasi kebangsaan Bai, tetapi juga melibatkan kebangsaan Tianyao Huang. Ini bukan hal yang sederhana. Tercatat ada jenis khusus api hewan dalam keluarga Tianyao Huang, yaitu api yang diwariskan oleh keluarga Tianyao Huang secara turun-temurun. Disebut nirwana. Semua keluarga Tianyao Huang yang dapat mengalami api nirwana dapat mencuci timah mereka dan menjadi kebanggaan surga dalam satu pukulan, dan bahkan kultivasi mereka telah melonjak. Meskipun mereka belum melihatnya dengan mata kepala sendiri, kekuatan api tidak jauh lebih buruk daripada api yang berbeda, dan nirvana ini api adalah kunci dari integrasi dua penguasa raksasa. Hanya dengan mengalami api nirwana kedua penguasa raksasa dapat dipadatkan dengan sempurna. Pada saat itu, penguasa misterius dan berat Anda secara alami tidak akan memiliki kekuatan eksternal untuk menghancurkannya. Petik 2. Luoao tidak mengerti emosi di hati Xiao Yan, tapi dia juga bisa mendeteksi jejak kecemasan di alis Xiao Yan. Saat ini penjelasan api nirwana lebih detail. Ketika yang terakhir mendengar kata-kata Luoao, cahaya di sepasang mata hitam yang dicat tidak bisa membantu berkedip sedikit. Jenis api binatang apa yang bisa dibandingkan dengan api yang berbeda? Jika Anda dapat menyerap dan memperbaikinya, saya pikir kultivasinya juga bisa. Sebuah pikiran melintas di hatinya. Xiao Yan bergegas kembali ke pikirannya dan menekan beberapa ide gila. Bagaimanapun, itu adalah api warisan keluarga Tianyao Huang. Signifikansinya terbukti dengan sendirinya. Sulit untuk melihatnya, dan bagaimana kita bisa mengatakan untuk memperbaikinya. Selain itu, apakah penguasa Xuanyu bisa mendapatkan tangannya tidak diketahui, dan semuanya secara alami tidak diketahui. Terima kasih telah memberitahu saya. Ketika Xiao Yan sadar kembali, dia dengan cepat melengkungkan tangannya ke arah Xiao Yan. Yang terakhir melambaikan tangannya sembarangan dan berkata, "Ini adalah hal-hal terkenal di wilayah tengah. Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya. Ingat saja apa yang saya ingatkan sebelumnya. Saya akan memperbaiki semua penguasa Xuanzong untuk Anda kali ini, tapi saya harus berhati-hati di masa depan. Jangan biarkan orang Bai mengetahui keberadaan penguasa Xuanzong, jika tidak, itu akan membuatmu kesulitan." Mendengar pidato itu, Xiao Yan dengan sungguh-sungguh mengangguk. Bahkan jika dia mengirim penguasa raksasa di tangannya ke Luoao, yang terakhir perlahan bangkit dan ingin mengambil alih penguasa berat Xuan, tetapi kemudian dia sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata, "Dan Luo Tiandingmu, tapi itu bukan hal biasa. Aku akan membantumu memperbaikinya kali ini. Adapun yang lain, pahami saja dirimu sendiri." Mengacu pada Luo Tianding, Xiao Yan menunjukkan rasa terima kasihnya dan buru-buru mengeluarkan tripod obat dari Najidang. Pada saat tripod obat besar mendarat, napas berat dan mendominasi keluar darinya. Tripod obat besar berwarna emas cian berdiri di depan 3 orang seperti pagoda kecil. Terlebih lagi, itu membuat air liur menunjukkan cahaya panas di sepasang mata tua yang keruh. Hehe, sayang sekali, aku tidak tahu berapa banyak apoteker di daratan yang mengeluarkan air liur. Ini telah menyebabkan banyak masalah, tetapi sangat mengejutkan bahwa mereka akhirnya bisa jatuh ke tanganmu. Setelah menghela nafas, Xiao Yan tidak bisa menahan tawa, dan saling memandang dengan Luo Jin. Luoao berjalan menuju bagian dalam halaman bersama Xuan Chongqi dan Luo Tianding. Pada saat yang sama, suara panjang kata-kata datang lagi. "Biarkan aku mengambil barang-barangnya dulu, dan kamu bisa mengambilnya lagi dalam 5 hari. Terima kasih Tuan."
Mendengar pidato itu, Xiao Yan sedikit mengangguk dan memberi hormat lagi kepada Luo Ao. Dia segera menarik napas dalam-dalam. Dia diam-diam mengingat apa yang Luo Ao katakan barusan, terutama tentang keluarga Bai dan keluarga Tian Yao Huang. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit bermartabat. Luo Jin di satu sisi sepertinya melihat kekhawatiran di hati Xiao Yan dan menepuk pundak Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia pergi dari sini dengan itu. Dalam perjalanan kembali, Luo Jin mau tidak mau bertanya tentang Li Bingrui lagi. Kali ini, Xiao Yan akhirnya tidak bisa menahan tawa dan memarahinya. Kemudian, dia memberitahu yang pertama tentang hubungannya dengan Li Bingrui dan apa yang terjadi di kedalaman hutan Mapel Api. Tentu saja, Xiao Yan tidak memberitahunya tentang kebakaran industri Honglian. Ketika Luo Jin mengetahui bahwa Li Bingrui sebenarnya memiliki seorang guru yang kultivasinya di atas Yuanzun, akhirnya ada perubahan di wajahnya yang tenang untuk pertama kalinya, yang tampaknya khawatir dan terkejut. Namun, Xiao Yan bercanda dan tersenyum, dan hendak pergi ke tempat Xiao Yixian dan yang lainnya berada, tetapi pada saat ini, barisan besar menyelimuti Villa Tianyun, tapi itu adalah getaran hebat yang tiba-tiba. Pada saat suara Weng berlari datang, seluruh susunan rusak. Kemudian, suara dingin yang penuh dengan martabat dan hegemoni juga terdengar. Luo Hao, serahkan pria yang kamu rampok kepada pemimpin kami. Berdengung. Hampir pada saat yang sama ketika kata-kata itu jatuh, momentum dan tekanan yang sangat mengerikan tiba-tiba menyelimuti seluruh Villa Tianyun. Di villa, wajah para pemimpin puncak Villa Tianyun tiba-tiba berubah pada saat ini. Kemudian, bayangan Tao segera menyapu kehampaan dan menatap langit selatan Villa Tianyun dengan warna yang bermartabat, sosok setengah baya mengenakan jubah cantik berdiri dengan mengesankan. Orang ini adalah pemimpin sekte, Wudu. Di langit di atas Villa Gunung Tianyun, pada saat ini, sekelompok pemimpin villa tingkat tinggi ada di sini. Luo Cheng dan Luo Xiong adalah dua yang pertama. Kemudian, ketujuh laki-laki Luo hadir. Sekelompok orang dengan hati-hati menatap pria parubaya yang berdiri di kehampaan. Sumber ki di tubuh mereka sudah disesuaikan dan waspadalah terhadap orang di depan mereka. Di kota di bawah, Xiao Yan dan Luo Jin di satu sisi melihat pemandangan di langit. Ketika wajah mereka berubah, Xiao Yan ingin mondar-mandir di langit, tetapi Luo Jin di sisi lain buru-buru menghentikannya dan menggelengkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Xiao Yan menggigit giginya dan berhenti. Pada saat yang sama, pejalan kaki di atas udara akhirnya bereaksi. Tuan Wu, saya tidak tahu apa maksud Anda. Jika Anda ingin memasuki Villa Tianyun kami, katakan saja halo. Hancurkan penutup arai kami. Di mana Anda mengambil Villa Tianyun? Luo Cheng menatap Wudu di depannya dengan wajah rendah, dan suaranya sedikit suram. Luo Cheng layak menjadi pemimpin villa. Bahkan di hadapan pria kuat seperti Wudu, keagungannya masih kuat. Ada beberapa orang di daratan yang bisa melakukan ini. Jangan bicara omong kosong. Beri aku pria yang dibawa Luo Hao, atau aku akan membawa Villa Tianyunmu bersamaku, apalagi menghancurkan penutup araimu. Pada saat yang sama ketika minuman dingin keluar dari mulut Wudu, napas arogan tersapu lagi, berubah menjadi gelombang tak terlihat, dan bergegas pergi ke Luo Cheng dan yang lainnya di depannya. Di bawah fluktuasi nafas yang kuat, bahkan kehampaan yang tak terlihat bergejolak dengan keras pada saat ini. Ketika orang-orang di seberang melihat pemandangan ini, wajah mereka berubah pada saat yang sama, ketujuh laki-laki Roche maju selangkah bersama. Sementara napas kuat di tubuh mereka meletus keluar, lapisan cahaya keemasan dari kaca berwarna juga menyelimuti permukaan tubuh. Dengan kendali pikiran tujuh orang, mereka melebur menjadi penghalang besar di depan mereka untuk menahan nafas yang kuat. Tuan Wu, Anda telah meremehkan Villa Tianyun kami. Meskipun kami tidak memiliki sumber yang kuat, itu bukan tempat di mana Anda bisa menjadi liar. Cahaya keemasan berkumpul bersama, tidak hanya dengan mudah menahan momentum racun Wu, tetapi juga bergegas menuju racun Wu dengan napas yang kuat. Di bawah momentum ini, Rao mengubah wajahnya dengan budidaya racun Wu. Dia secara alami tahu reputasi tujuh pahlawan Roche, tetapi dia tidak menyangka bahwa orang-orang ini akan memulai tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tetapi mereka tampak sedikit lebih arogan daripada dia. Kalian, saya bisa bersikap lunak pada hal-hal sebelumnya, tetapi Anda harus menyerahkan anak laki-laki berbulu dari perbatasan daratan. Mereka tidak hanya menyembunyikan perawan dari sekte kami, tetapi bahkan membunuh Tang Long, tiga tetua kami, sekte itu.
Saya secara pribadi harus campur tangan dalam masalah ini. Selama Anda menyerahkan orang-orang itu hari ini, saya akan memberi Anda kompensasi semua kerugian Villa Tianyun. Petik 2. Begitu Wudu mengatakan ini, ada kegemparan di kota di bawah ini. Banyak anak-anak dari Villa Gunung Tianyun mengubah wajah mereka dan bahkan lebih luar biasa. Tang Long, sebagai 3 tetua Sekte Due, juga terkenal di antara 4 kekuatan. Mereka secara alami tahu bahwa dia adalah orang yang kuat di tingkat Yuanzhong. Siapa yang bisa membunuh orang kuat seperti itu, dia juga datang ke Villa Tianyun. Dibandingkan dengan orang-orang di kota, Luo Cheng dan yang lainnya yang berdiri di kehampaan saat ini tidak diragukan lagi lebih terkejut. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa dengan budidaya Kaisar Xiao Yanyuan, mereka benar-benar membunuh seorang tetua sekte atau sekte sumber bintang 4. Begitu masalah ini menyebar, apalagi mereka, saya khawatir itu akan menimbulkan sensasi besar di perbatasan tengah ini. Sesaat kemudian, Luo Cheng dan yang lainnya pulih dari keterkejutan saat sebelumnya. Setelah mendengarkan kata-kata Wudu, tekad mereka terhadap Xiao Yan dan partinya sedikit lebih dalam. Bayangkan saja Xiao Yan dapat membuat pencapaian luar biasa dengan budidaya Yuan Huang. Jika dia benar-benar tumbuh di masa depan, itu akan mengerikan. Sekarang pikirkan lagi, pilihan mereka tidak salah. Saya tidak tahu siapa orang yang disebutkan oleh Tuan Wu. Villa Tianyun kami tidak pernah menerima tamu asing. Baru-baru ini, tidak ada orang luar yang memasuki villa kami. Jika Tuan Wu memastikan bahwa orang-orang di villa kami telah tersinggung dengan kata-kata Anda, itu benar-benar kejahatan. Luo Cheng tersenyum dingin, tetapi kata-kata di mulutnya membuat wajah Wudu terlihat jelek untuk sesaat, dan sumber ki di tubuhnya kembali rusuh. Bagus, Luo Cheng. Kamu benar-benar harus takut bahwa Villa Tianyun tidak akan berhasil. Aku percaya kamu dan aku tahu ini. Jika kamu menyerahkannya hari ini, tidak apa-apa. Jika kamu tidak menyerahkannya, kamu akan jadilah musuhku. Pikirkanlah. Hehe, Tuan Wu bercanda. Bukankah hubungan kita selalu seperti ini? Adapun orang yang Anda inginkan, villa saya tidak memilikinya. Luo Cheng tersenyum tenang ketika mendengar pidato itu. Dia sudah mengharapkan situasi seperti itu. Sekarang Wudu mengatakannya sendiri. Secara alami, itu tidak mengejutkan. Namun, setelah mendengar ini, wajah suram Wudu menunjukkan warna yang ganas. Napasnya tidak bisa membantu melonjak. Pada saat yang sama, nada suaranya sangat rendah. Luo Cheng, apakah kamu ingin berperang denganku? Tuan Wu, terserah Anda untuk memulai perang atau tidak, tetapi yang dapat saya katakan adalah jika Du Erzong ingin memulai perang dengan Villa Tianyun kami akan bertarung. Kamu, begitu suara Wudu jatuh, Luo Cheng penuh dengan kata-kata dingin dan mendominasi, yang membuat wajahnya membiru, dan kemarahannya sangat kuat. Seluruh tubuh sedikit gemetar. Haha, haha, bagus, bagus. Luo Cheng, karena kamu tidak ingin menyerahkan orang, maka tunggu aku untuk mengatasi kemarahan Ezong. Tidak mudah untuk membunuh tetua Ezong dan mengambilnya, putriku yang suci. Tawa dingin itu kemudian jatuh. Wudu berbalik dengan senyum marah. Pada saat yang sama, pandangannya menyapu Luo Cheng dan yang lainnya satu persatu. Dia melihat kota besar di bawah matanya, mendengus marah, dan segera melambaikan lengan bajunya yang besar, dia berbalik dan pergi. Tetapi dalam sekejap mata, dia telah muncul di ujung pandangannya. Melihat kepergian Wudu, suasana gugup Luo Cheng perlahan mengendur. Meskipun Luo Xiong dan yang lainnya hadir, bagaimanapun juga pihak lain adalah sumber rasa hormat dan kekuatan. Secara alami, ketegangan di hatinya tidak bisa dihindari, tetapi untungnya, dia mengirim orang ini pergi. Kemudian, Xiao Yan menyapu kehampaan dan datang ke Luo Cheng. Dia melihat ke arah kiri Wudu. Dia merasa bermartabat. Pada saat yang sama, dia juga dengan hormat memeluk Luo Cheng dan yang lainnya di depannya. Terima kasih atas waktu Anda. Hehe, ini masalah kecil, tapi untungnya kamu tidak muncul sebelumnya. Kalau tidak, aku khawatir itu tidak akan mudah diselesaikan. Mendengar pidato itu, Luo Cheng tersenyum dengan tenang, melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan bahagia terlalu dini, masalahnya masih jauh dari selesai." Mendengarkan kata-kata terakhir Wudu, aku khawatir itu bergerak menuju hasil terburuk. Sebaiknya kita siap secara mental. Begitu tawa Luo Cheng jatuh, kata-kata serius dari tetua Luo Xiong keluar. Dalam beberapa hari ke depan,
Villa Gunung Tianyun menjadi sangat tenang, dan badai yang disebabkan oleh astrolab Taiyi belum mereda. Namun, setelah insiden racun Wu, banyak orang di Villa Gunung Tianyun mengetahui bahwa akan ada badai besar, yang membuat banyak orang menjadi tenang, dan suasana kota menjadi agak tertekan. Saya tidak tahu kapan, berita tentang Xiao Yan dan orang luar lainnya yang memasuki villa menyebar dengan cepat seolah-olah mereka telah menumbuhkan sayap. Sejauh ini, orang-orang di Villa Tianyun tahu bahwa racun Wu datang ke orang penting hari itu, tetapi itu tidak bohong. Bahkan jika beberapa orang menaruh pikiran mereka pada kelompok orang ini. Aku berkata, awalnya, Villa Tianyun dan Sekte Nadue kami adalah air sumur dan tidak menyerang sungai. Sekarang mengapa kita harus melawan sekte yang tepat untuk orang-orang ini? Karena sekte didukung oleh Wu Duna dan orang kuat sumber lainnya. Bisakah itu apakah akan ada orang-orang kuat di antara orang-orang ini? Hei, sumber mana orang kuat yang terhormat? Orang yang memiliki kultivasi terkuat di antara mereka hanyalah Kaisar Sumber Bintang 2. Orang kuat semacam ini bukan segelintir orang di wilayah tengah. Dia lebih seperti lalat daripada sekte. Pemimpin villa bisa melawan dua sekte demi begitu banyak orang, bukan? Diam, hati-hati bahwa kejahatan keluar dari mulutmu. Di luar manor, beberapa anak muda sedang duduk-duduk, membicarakan satu sama lain. Seorang pria parubaya yang lewat mendengarnya, tetapi tiba-tiba dimarahi. Bahkan jika mereka takut, mereka semua tutup mulut. Kemudian mereka melirik orang-orang muda ini. Ada bau kebencian terhadap besi dan baja di mata mereka. Orang dengan kultivasi terkuat di antara mereka hanya mengubah lingkungan sumber. Alih-alih meningkatkan waktu untuk berkultivasi, dia mencibir pada Kaisar Sumber yang kuat di sini. Jika mereka tidak muda dan kuat, dia harus memberikan teguran yang baik. Melihat orang-orang ini melarikan diri, sepertinya mereka harus meninggalkan pandangan mereka. Pria parubaya itu memutar mulutnya dan segera mondar-mandir ke manor. Dalam beberapa saat, dia melihat pemimpin Villa Gunung Tianyun, Luo Cheng, di aula. Pemimpin villa, semuanya sudah selesai. Melihat Luo Cheng, pria parubaya itu mengepalkan tangan dengan hormat dan berkata dengan hormat. "Yah, itu sulit bagimu. Dalam beberapa hari terakhir, aku akan mengganggumu untuk lebih mengontrol dan memblokir semua kata yang seharusnya tidak mereka katakan. Pada saat ini, tidak ada yang bisa memiliki hati lain." Luo Cheng mengangguk pelan dan berkata dengan lembut. Ketika pria parubaya itu mendengar pidato itu, dia segera mengangguk hormat, tetapi kemudian dia menatap Luo Cheng dengan wajah curiga dan sedikit ragu. Pemimpin villa, apakah itu benar-benar karena keraguan? Saya khawatir saya mengatakannya untuk menenangkan orang, tetapi itu benar. Selama bertahun-tahun, Villa Tianyun kami telah direduksi menjadi ujung 4 gerbang utama. Saya telah dibutakan. Sekarang, selalu ada waktu untuk berjuang bersama. Melintasi Erzong adalah permulaan. Di akhir kalimat, nada Luo Cheng kembali melonjak dengan martabat dan sombong, yang membuat wajah pria parubaya itu positif, bahkan mengangguk berat dan membungkuk. Di bawah penempatan Luo Cheng yang disengaja, semua berita negatif tentang Xiao Yan dan rombongannya di Villa Tianyun ditekan. Pada saat yang sama, berita lain yang mengejutkan semua orang di Villa Tianyun keluar lagi. Astrolabe Taiyi dapat terdaftar di daftar barang suci Tianyun karena Xiao Yan dan partinya. Begitu berita itu keluar, banyak orang menjadi pucat. Tidak ada yang percaya bahwa orang luar bisa memiliki kemampuan seperti itu. Tetapi dengan diamnya para pemimpin puncak Villa Tianyun, tentu saja, jumlah orang yang memiliki pandangan tentang masalah ini secara bertahap berkurang. Ditambah dengan penindasan Luo Cheng, segera, Xiao Yan dan rombongannya didukung oleh banyak orang di villa. Luo Cheng tidak hanya mendukung mereka, tetapi juga memiliki keraguan. Xiao Yan hari ini hanyalah Kaisar Sumber. Melihat wilayah tengah, budidaya seperti itu tidak kuat. Karena terlalu satu astrolabe, nasib seluruh Villa Tianyun ditekan padanya. Luo Cheng tidak tahu apakah itu benar atau salah. Saya harus mengatakan bahwa itu adalah taruhan besar untuk menggunakan seluruh Villa Tianyun demi Xiao Yan. Di halaman di mana Luo Ao berada, Xiao Yan datang untuk mengambil Xuan Chongqi dan Luo Tianding sesuai dengan kesepakatan, dan keduanya sepenuhnya dipulihkan. Ini juga merupakan akhir dari pikiran Xiao Yan. Di sisi lain, di aula, Luo Chengzeng duduk di tengah dengan cemberut. Di sisi lain, Luo Xiong yang lebih tua ada di depan mereka, seorang tetua memberitahu mereka berita tentang Due Zong yang baru saja dia deteksi. Menurut informasi yang terdeteksi,
Sekte Due mengintegrasikan yang kuat dalam sekte dalam beberapa hari terakhir, dan tidak sulit untuk melihat bahwa mereka sedang mempersiapkan pertempuran yang sulit. Adapun siapa lawannya, tidak perlu dikatakan. Tampaknya Xiao Yan dan partainya masih sangat menarik bagi sekte tersebut. Apakah itu dari pembunuhan Xiao Yan terhadap para tetua senior di sekte tersebut atau karena dua pasang racun berbahaya, ini cukup untuk membuat mereka gila. Tampaknya dalam permainan judi ini, bukan hanya Villa Tianyun miliknya, tetapi juga Du Erzong sendiri. Penatua, bagaimana menurutmu? Setelah sedikit ragu, Luo Cheng segera menatap Luo Xiong sambil tersenyum. Ada warna tegas di matanya. Haha, karena pemimpin villa memiliki kesimpulan akhir di dalam hatinya, mengapa bertanya kepada saya, jika Du Erzong benar-benar tidak memperhatikan Villa Tianyun kami, maka kami harus memberitahu mereka bahwa Villa Tianyun kami tidak pernah takut padanya. Jika dia ingin bertarung, bertarung. Luo Xiong mengatakan sepatah kata pun. Luo Cheng tersenyum dan bangkit. Matanya tertuju pada tetua yang membungkuk di depannya dan berkata, Penatua Luo Zhen, apakah kamu tahu? Mendengar pidato itu, Luo Zhen dengan cepat membungkuk dan memeluk tinjunya dan berkata, begitu, saya akan memanggil yang kuat di villa dan memberitahu semua orang untuk bersiap menghadapi pertempuran. Ketika dia mengatakan ini, mata tua Luo Zhen juga menunjukkan warna api. Villa Tianyun telah lama sunyi. Sekarang, orang-orang di wilayah tengah harus memahami bahwa Villa Tianyun masih merupakan salah satu kekuatan teratas di wilayah tengah. Dalam beberapa hari berikutnya, Villa Tianyun masih tampak tenang, tetapi di bawah ketenangan seperti itu adalah arus bawah yang ganas. Hujan gunung datang dan angin memenuhi gedung. Semua orang tahu bahwa itu hanyalah awal dari badai. Itu pendek dan menakutkan. Meskipun Du Erzong dan Villa Gunung Tianyun terpisah ribuan mil, mereka sudah saling berhadapan, yang telah menarik perhatian beberapa orang dari dunia luar. Sementara kedua kekuatan bersiap satu sama lain, Du Erzong tiba-tiba menyambut mereka. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Jangan lupa subscribe dan share channel Mimin ke teman-teman kakak. Terima kasih.